Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Yeskel Jebua di Living Water. Kali ini kita akan membahas tentang series terbaru, yaitu tentang powerful prayer. Tentang bagaimana kita memiliki doa yang berkuasa. Banyak orang Kristen kali-kali ini ngobrol sama saya dan mengatakan seperti ini, Pak Yeskel, saya udah doa, saya udah nangis, saya udah puasa bahkan, tapi saya nggak ngalamin kuasa doa. Kayaknya hidup saya biasa-biasa aja kok, nggak ada perubahan yang terjadi. Mungkin karena ada beberapa faktor yang saudara belum lakukan seperti yang akan kita bahas kali ini. Saya menemukan ada 7 faktor penting bagaimana supaya doa kita berkuasa. Ya, ini diambil dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, guru agung kita tentang bagaimana berdoa. Di Alkitab banyak sekali nabi-nabi dari perjanjian lama hingga perjanjian baru yang berdoa, yang kita bisa belajar daripadanya. Tapi saya yakin dan percaya yang terbaik adalah Yesus. Itu sebabnya di video kali ini saya akan membagikan kepada saudara 7 poin penting bagaimana saudara memiliki doa yang berkuasa. Yang pertama adalah ketika kita berdoa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan mengatakan seperti ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Betul ya saudara? Itu menunjukkan apa? Yang pertama, yang paling penting, yang kita mesti tahu adalah Tuhan dengan kita, hubungannya adalah Bapa dengan anak. Dalam artian apa? Kita nggak perlu terlalu seperti seorang hamba yang berbicara bertele-tele, ya, yang menggunakan kata-kata kiasan. No, hubungan Bapa dan anak itu sangat terbuka, ya, sangat langsung. Ya, Bapa tahu keinginan anak, anak juga tahu bahwa pertolongannya hanya datang dari Bapa. Jadi yang pertama adalah pastiin Anda tahu persis posisinya adalah Dia Bapa kita. Ya, Dia yang memikirkan hidup kita, Dia yang menggendong hidup kita. Dialah Allah yang baik yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Yang kedua adalah kita juga mesti tahu bahwa Dia adalah Raja. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Betul gak saudara? Ya, yang kedua kita mesti tahu Dia adalah Raja. Dalam doa kita pun Dialah tetap Raja. Berapa banyak orang Kristen berdoa, isi doanya mengesankan bahwa kitanya yang raja. Betul gak saudara? Tuhan aku mau ini, pokoknya aku mau ini. Bahkan dalam tanda kutip, pakai dalam nama Yesus lagi. Dalam nama Yesus aku mau ini. Lah, jadi Tuhan malah jadi pesuruh kita. Kitanya rajanya, ya kan? Kita mesti ingat bahwa yang raja adalah Tuhan Yesus. Kita adalah anaknya. Ya, Dialah yang menjadi pemimpin, Dialah yang mengambil keputusan. Semuanya atas seizinnya Dia. Jadi bukan keputusan kita, tapi keputusannya Dia. Amin saudara. Jadi pastikan Anda tahu 2 pemahaman dasar ini dulu. Bahwa Dialah Bapa kita dan Dialah Raja kita. Dialah pengambil keputusannya. Ya. Dan yang ketiga adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hanyalah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Ya, kalau banyak orang bilang gini, Pak Yeskel saya sudah berdoa sungguh-sungguh tapi kenapa nggak kejadian? Bahkan saya sudah puasa, kenapa nggak kejadian? Ingat baik, ketika kita berdoa, kita bukan lagi berusaha menjadikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, apa yang menjadi kehendak kita terjadi. No, ya, tapi kita lagi berusaha memposisikan diri kita melakukan yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam diri kita. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi yang akan terjadi dalam hidup ini, yang akan nyata dalam hidup ini, yang akan terjadi hanya yang menjadi kehendak Bapa. Kalaupun keinginan kita tidak terjadi, kita harus percaya kehendak Bapa adalah yang terbaik. Amin saudara. Jadi yang ketiga adalah kita mesti tahu pasti yang terjadi adalah kehendak Bapa, bukan kehendak kita.
Ya, bukan hasil nangisan kita, tangisan atau puasa kita yang membuat doa saudara dijawab. No, tapi hanya kehendak Bapa yang membuat doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang keempat, saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara soal apa? Berbicara soal kita pun masih boleh kok untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Bener gak? Ada banyak orang Kristen yang mungkin dalam tanda kutip merasa sudah dewasa rohani bilang begini, udahlah sama Tuhan mah lakukan aja kebenaran. Gak perlu minta-minta. Ya, ada banyak orang Kristen yang mengatakan seperti itu. Gak perlu deh minta-minta sesuatu. Tuhan pasti kasih. Tuhan tahu kok. Yes, Tuhan tahu. Tapi sometimes Tuhan juga mau kita minta sama Dia. Saya sebagai bapak punya anak kecil-kecil lucu. Saya senang sekali kalau anak saya tuh minta sama saya. Ya, kadang saya langsung kabulkan. Kadang saya minta dia dulu untuk coba tahan, coba bersabar baru saya kasih. Tapi yang pasti sebagai bapak saya senang kalau anak saya minta sesuatu sama saya. Itu berarti anak saya tahu bahwa saya mampu memberikannya kepada dia. Jadi jangan takut meminta. Tapi yang kita minta haruslah kebutuhan kita. Ayat ini menulis bahwa berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya aja. Untuk hari ini aja. Ya, tidak minta yang terlalu jauh. Tidak minta sesuatu yang kesannya terlalu muluk-muluk. No, minta aja sesuatu yang memang saudara butuhkan hari ini. Saya yakin itulah yang dijawab Tuhan. Tapi kenapa banyak orang berdoa tidak dijawab? Karena dia meminta sesuatu yang muluk-muluk. Bukan sesuatu yang dia harus butuhkan pada hari ini juga. Jadi saudara, kalaupun saudara mau meminta, mintalah sesuatu yang memang saudara butuhkan hari ini. Dan saya yakin Tuhan akan menjawabnya. Amin, saudara. Dan yang kelima adalah ini yang paling penting dan banyak dilewatkan orang. Memang karena ini yang paling sulit. Bagaimana kita punya doa yang berkuasa adalah pastikan kondisi hati saudara sudah beres. Kondisi hati saudara sudah pulih. Alkitab menulis begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana saudara memiliki doa yang punya kuasa? Anda harus pastikan bahwa kalaupun Anda masih punya dosa, masih punya kesalahan, kelemahan saat ini, ketika Anda berdoa pastikan saudara sudah minta ampun sama Tuhan atas semua dosa, kesalahan, kelemahan yang saudara lakukan. Dan yang kedua adalah, di poin ini yang penting juga adalah, pastikan juga Anda sudah beres. Anda sudah mengampuni orang-orang yang bersalah sama saudara. Ini poin yang sangat penting. Bahkan di akhir dari doa Tuhan Yesus mengingatkan lagi. Karena ketika kita mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga mengampuni kita. Dan ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Itu bukan perkataan saya, itu perkataan Yesus. Jadi pastikan saudara, poin kelima ini adalah poin yang paling penting. Ketika kita mau berdoa dan kita mau supaya doa kita berkuasa, apakah kita masih menyimpan dosa, kelemahan, kesalahan dalam diri kita dan belum minta ampun sama Tuhan? Dan apakah kita masih menyimpan kesalahan, dosa, kelemahan orang lain yang dia lakukan dalam hidup kita? Itu sangat penting. Itulah kunci bagaimana doa saudara mempunyai kuasa. Yang keenam, Alkitab menulis, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita harus terus minta perlindungan dari Tuhan. Itu hal yang penting. Jangan pernah berpikir kita bisa melindungi semuanya dengan kekuatan kita. Kita butuh pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Dan yang ketujuh, Alkitab menulis, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketujuh adalah setiap doa-doa kita pastikan tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan hanya untuk supaya kita tercapai keinginan kita, bukan hanya supaya kesehatan saudara bagus, bukan hanya supaya saudara banyak uang, bukan hanya supaya saudara keluarganya diberkati dan harmonis. No, tapi yang lebih penting adalah kalaupun semuanya itu Tuhan berikan dalam hidup saudara, pastikan hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Satu hal, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan adalah kewajiban kita bukan hanya di dunia, tapi nanti di sorga pun itu yang akan kita lakukan.
Itulah 7 poin penting yang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita memiliki doa yang berkuasa. Harapan saya saudara dapat melakukannya. Dan saudara akan mengalami kuasa dari sebuah doa yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.